Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, silakan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah budi pekertiku. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ada yang nggak masuk hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Hadir. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita memulai proses pembelajaran, ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang TIK, Teknologi Informasi Komunikasi. Pembahasannya yaitu tentang aplikasi pengolah angka, spreadsheet, Microsoft Word, PowerPoint. Pernahkah Anda membaca tentang aplikasi spreadsheet? Nah, oke, kalau pernah, kita langsung yaitu ke materi. Boleh ya? Oke. Untuk materi hari ini yaitu tentang pengertian spreadsheet, kemudian jenis spreadsheet, dan yang selanjutnya yaitu fungsi spreadsheet. Yang keempat yaitu tentang pemilihan produk paket pengolah angka. Yang kelima, fitur produk paket pengolah angka. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar kalian paham dalam mengelola sistem pembukuan ataupun berbasis data. Itu yang pertama, tujuan daripada spreadsheet. Kemudian yang kedua yaitu tentang Microsoft Word, ya, atau juga yaitu aplikasi untuk pembuatan surat menyurat ataupun manajemen pembukuan, ya. Dan yang ketiga yaitu presentasi. Tujuannya adalah agar kalian dapat memahami dalam mempromosikan suatu produk ataupun yang lainnya dalam bentuk video ataupun juga dalam bentuk presentasi. Oke. Nah, kita lanjut yaitu tentang materi spreadsheet. Silakan kalian bisa membaca artikel yang ada di depan kalian yaitu tentang pengertian spreadsheet. Kelihatan ya? Nah, itu adalah pengertian spreadsheet. Kalian bisa baca dan bisa lihat di depan kalian. Jadi spreadsheet adalah software ataupun program komputer
untuk menangani ataupun mengolah data dalam bentuk baris ataupun row ya. Bisa juga kolom. Kemudian data berupa angka, teks ataupun rumus. Nah, di sini ada macam-macam jenis spreadsheet ya. Selain ada dari Microsoft Office, spreadsheet juga ada produknya yaitu Lotus 123. Kemudian ada yang namanya Quattro Pro 9,5 dan ada juga Linux. Itu semuanya adalah aplikasi pengolah angka ataupun spreadsheet dari berbagai versi ya. Kemudian fungsi daripada spreadsheet. Di sini ada beberapa macam fungsinya, yaitu yang pertama untuk membuat table. Table itu ya seperti macam kolom ya, ada keterangan, kemudian ada angkanya juga. Dan yang keduanya yaitu melakukan perhitungan yang menggunakan table ataupun tabulasi ya. Yang selanjutnya yaitu untuk menggunakan laporan keuangan ataupun juga penjualan, pembelian, daftar gaji dan juga yang lainnya. Nah, fungsinya juga yang lain, fungsi daripada spreadsheet adalah untuk membuat grafik atau juga untuk menghitung rumus statistik. Oke. Nah, dalam pemilihan produk paket pengolah angka, biasanya yang paling sering kita gunakan yaitu dari Microsoft Office ya. Kenapa? Karena Microsoft Office itu lebih simpel dan juga lebih gampang digunakannya ya. Tapi itu diserahkan ke masing-masing kalian ya. Jadi saya nggak harus menunjukkan ke kalian harus menggunakan Microsoft Office. Nah, jadi tergantung kalian sukanya mau pakai yang mana, apa Linux, apa Quattro Pro, ataupun juga yang lainnya. Nah, di dalam fitur produk paket pengolah angka di sini ada kelebihan dan kekurangan ya. Jadi setiap aplikasi pengolah angka itu pasti ada yang namanya kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini ada fitur-fitur kegunaan yang lainnya, yaitu yang berupa untuk nilai yang dimasukkan langsung ke dalam formula. Yang keduanya ada referensi alamat sel ataupun rank atau nama sel, atau juga operator penghitungan, atau juga sebagai fungsi. Fungsi di sini adalah biasa digunakan untuk rumus ya. Sebelum dilanjut ke tentang diskusi, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan? Mengenai pembahasan kita hari ini yaitu tentang pengertian spreadsheet. Kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan, nanti kita akan lanjut ke sesi diskusi ya. Mudah-mudahan apa yang barusan saya jelaskan kalian memahaminya. Jadi kita akan lanjut tentang diskusi. Saya kasih kesempatan untuk bertanya sebelum kita lanjut ke diskusi ya.
Ya, Saya tidak paham jenis preset yang terakhir yang Linux. Linux ya. Pada dasarnya spreadsheet mau buatan Linux ataupun Microsoft Office ya, itu adalah fungsinya sama untuk sistem perhitungan. Di situ ada nama vendor. Jadi nama vendor itu adalah buatannya aja. Maksudnya yang memproduksinya. Kalau misalkan Microsoft Excel itu berarti yang membuat adalah grupnya Microsoft. Nah, kemudian Lotus 123 yaitu nama PT-nya ataupun nama vendornya, berarti Lotus 123. Nah, kalau misalkan Quattro yaitu produknya ataupun hasil yang dihasilkannya Quattro Pro. Nah, kalau untuk Linux yaitu nama aplikasi spreadsheet-nya adalah OpenOffice ORG. Itu tapi jarang digunakan ya di dalam perkantoran ya, mengenai spreadsheet dari Linux karena biasanya itu lebih sulit. Oke ya. Ada yang tanya lagi silakan sebelum lanjut ke diskusi. Silakan. Nanti kita ada sesi diskusi ya. Kalau nggak ada, oke, kita langsung ke sesi diskusi ya. Oke, siap? Siap. Oke. Oke. Jadi diskusi kita yaitu tentang spreadsheet. Nah, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, dari cewek ataupun dari cowok silakan. Kita langsung ke sesi diskusi. Ayo, silakan ajukan pertanyaannya. Ya, silakan. Apa yang dimaksud preset? Ada yang tanya apa yang dimaksud dengan spreadsheet? Silakan. Ada yang menjawab? Ayo. Silakan. Teman kalian ada yang bertanya apa yang dimaksud dengan spreadsheet? Ayo, yang mau jawab silakan angkat tangan dulu. Ayo, silakan. Ayo, silakan. Teman kalian ada yang bertanya apa yang dimaksud dengan spreadsheet? Ayo, dari teman kalian yang cowok atau cewek silakan. Yang mau jawab silakan angkat tangan dulu. Ayo angkat tangan silakan yang mau jawab. Ya silakan. Spreadsheet adalah software program untuk menangani mengolah data dalam bentuk baris dan kolom. Data dapat berupa angka, teks, atau rumus. Kita letakkan dalam kotak yang merupakan perpotongan antara baris dan kolom. Ya, jadi spreadsheet adalah software yaitu program untuk menangani ataupun mengolah data dalam bentuk baris ataupun juga kolom. Ada yang menambahkan? Selain kolom, misalnya. Ayo, silakan. Ayo, ada yang menambahkan? Silakan. Apa yang dimaksud dengan data? Oh, ada yang tanya apa yang dimaksud dengan data? Silakan. Kalau ada yang menjawab, ya silakan. Data dalam program aplikasi pengolah angka merupakan informasi baik berupa tulisan, angka, simbol, dan informasi
Ya, jadi data adalah program aplikasi pengolah angka yang merupakan informasi berupa tulisan, angka, simbol, kemudian dan informasi lainnya yang memungkinkan untuk di-entry ke dalam program aplikasi Microsoft Excel. Itu data. Silakan, kalau ada yang mau tanya lagi. Ya, Pak. Di dalam Microsoft Excel terdapat berapa bagian data? Di dalam Microsoft Excel ada berapa bagian data? Silakan. Ya, Dibagi menjadi 4. dibagi menjadi 4. Ayo yang lain coba sebutkan. Ya, Satu Pak. persatu. Ya, Pak. Ya, silakan. Yang pertama data angka. Yang pertama data angka, kemudian yang kedua silakan yang lain. Data teks. Ya, yang lain. Yang lain. Ayo. Yang lain satu lagi. Data tanggal ya, betul. Ya. Jadi ada yang pertama yaitu data angka, kemudian data table, kemudian data tanggal dan data waktu. Ya. Ayo, ada yang lain? Silakan, ada yang mau tanya? Kita masih sesi diskusi ya. Ayo, silakan. Sebelum kita praktek, kita diskusinya dilanjut. Silakan. Coba yang dari cewek ada yang mau tanya? Silakan. Silakan. Ayo. Ayo gantian yang cewek silakan bertanya. Ayo yang mau tanya silakan angkat tangannya dulu. Ya silakan. Apa yang dimaksud data angka? Apa yang dimaksud dengan data angka? Ya, Pak. Oh iya langsung dijawab ya silakan. Data angka adalah data yang biasanya digunakan untuk operasi perhitungan. Data angka dapat berupa angka 0 sampai dengan 9. Ya betul. Data angka adalah data yang biasanya digunakan untuk operasi perhitungan dimulai dari 0 sampai angka 9. Silakan, ada yang lain yang mau tanyakan? Silakan. Ya, Pak. Ayo, silakan. Apa arti dari data waktu atau yang dimaksud dengan data date? Apa yang dimaksud dengan data waktu ataupun data date? Ya, silakan. Data waktu biasanya ditampilkan dalam 12 jam. Sistem waktu yang digunakan adalah 12 jam sehingga pada akhir pengetikan waktu ditambahkan huruf A untuk AM dan PM. Ya, jadi data waktu adalah ditampilkan dalam bentuk jam. Sistem waktu yang digunakan adalah 12 jam sehingga pada akhir pengetikan waktu ditambahkan AM ataupun PM. Jadi AM menunjukkan jam waktu siang, kemudian PM adalah jam waktu menunjukkan malam. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Gak ada? Berarti udah paham semua ya? Oke, kita langsung praktek ke Microsoft Excel. Silahkan komputernya kalian nyalakan. Ya, silakan dinyalakan tombol powernya dihidupkan. Kalau ada yang kesulitan, silakan angkat tangan. Ya, kenapa? Belum bisa hidup. Coba powernya dari CPU. Udah belum?
tutup. Udah hidup semua? Udah nyala semua komputer? Udah? Bentar, Pak. Oke, udah hidup semua ya. Silakan buka Microsoft Excel-nya. Ya, yang ada X, Microsoft Excel. Kalau misalnya nggak ada, silakan dari Start, kemudian Microsoft Office. Ya, kalau ini udah, silakan dibuka lembar kerjanya. Udah, ini belum. Microsoft Excel. Ada yang Microsoft Office Excel maksudnya itu. Ya, Microsoft Office Excel. Nih. Nah, itu tinggal blank workbox. Nah, ya, ini diklik blank workbox. Udah semua? Ya. Udah ya? Ayo yang lain udah semua belum? Itu? Ya, blank workbox ya. Yang belum.
Oke, nanti kita akan coba belajar yaitu membuat tentang tabel ya. Bagaimana kalian bisa membuat sebuah absensi. Nanti sebentar. Nah, ini adalah contoh dalam pembuatan daftar hadir guru ya. Nah, silakan kalian buat seperti contoh yang ada di depan. Diikutin ya. Itu kan ada yang paling atas daftar hadir guru. Silakan diikutin seperti yang ada di depan. Yang penting ada tulisannya. Ya, silakan dibuat seperti contoh. Ya, di judulnya dulu diketik ya untuk pembuatan garis dan sebagainya nanti belakang, yang penting judulnya dulu. Kalau bisa judul adanya di posisi nomor 6 bagian B. Ya, kalau di situ kan bagian atas ya di nomor 1 daftar hadir. Untuk tulisan awalnya di bagian B, bisa di bagian A ataupun B.
kan ada nomor, nama, kemudian mapel. Nah, di bawahnya ya.
Oh, bikin garis. Blok dulu. Ini sering. Blok. Blok dulu. Sampai mana bikin. Nah, di situ ada tulisan yang namanya font, ya kan, di atas font itu. Apakah lihat di situ? Nah, itu ada gambar segitiga yang seperti kotak. Kelihatan? Yang segitiganya itu kalian klik. Ada gambar kotak segi empat itu. Kalau mau buat kotak seperti yang ada di contoh, jadi tuh row sama kolomnya kalian blok di blok biar agak kelihatan hitam itu. Nanti di atas font itu ada namanya tombol border. Yang ada gambar segitiga, gambar kotak kosong 4 tuh, yang kecil. Itu kalian klik segitiganya, di situ ada border di bawahnya tadi, di dalamnya. Nah, itu betul. Tapi di blok dulu ya. Mau berapa banyak misalnya buatnya, disesuaikan. Nah, yang top border tadi diklik. Di situ ada jenis-jenis ininya. Ya. Kalau misalkan all border berarti semuanya digaris. Tinggal diklik aja udah. All border. Nah, betul kan? All border coba dikliknya.
itu namanya 3 kolom dijadiin satu di merger center ya. Nah, jadi judulnya dulu dibikin nama dulu, kemudian mapel di atas tombol, di atas tulisan Selasa itu ada kolom tanggal di situ, bulan, tanggal bulan. Ya, di blok semua sampai berapa banyak gitu. Nah, udah, misalnya sampai situ. Nah, dari home, menu home. Home yang di atas tuh, nah diklik. Ada border. Itu yang ada gambar kotak segi 4. Nah, segitiganya yang diklik. Segitiga itu gitu. Ya. Kemudian all border. All border. Nah, udah. Baik. Udah. Paham ya? Jadi untuk aplikasi spreadsheet pengelola angka, kalian bisa untuk membuat yaitu data apa itu absensi, absensi kehadiran, kemudian bisa juga untuk membuat data tentang gaji misalnya ya, ataupun juga yang lainnya yang ada kaitannya dengan fungsi perhitungan. Oke. Untuk prakteknya nanti dilanjut. Untuk pembahasan hari ini silakan ada yang mau menyimpulkan. Untuk kesimpulan pembahasan hari ini. Silakan ditutup dulu ya. Nanti prakteknya kita lanjut kembali. Ada yang mau menyimpulkan tentang pembahasan hari ini? Silakan. Tidak. Ayo. Jadi kesimpulannya adalah spreadsheet itu adalah ya, ada yang mau menyimpulkan tentang pembahasan hari ini? Silakan. Dalam belajar hari ini, spreadsheet adalah lembar sebar adalah software program untuk mengelola data dan dalam bentuk baris dan kolom. Data dapat berupa angka, teks atau rumus yang merupakan perpotongan antara baris dan kolom. Ya, jadi spreadsheet itu adalah software program untuk menangani ataupun mengolah data dalam bentuk baris dan kolom ya. Ada yang lain? Silakan, ada yang menambahkan mengenai pembahasan hari ini? Silakan. Ya, silakan. Silakan. Ada yang menambahkan rangkuman hari ini? Silakan. Ada yang mau menambahkan rangkuman hari ini? Silakan. Data dalam program aplikasi pengolah angka merupakan informasi baik berupa tulisan, angka, simbol, dan informasi lainnya yang memungkinkan untuk entry ke dalam program aplikasi pengolah angka. Dalam hal ini software Excel dalam bentuk dari 4. Ya, jadi ada yang menyebutkan tadi data ya. Oke. Terima kasih.
kasih untuk rangkumannya. Hari ini kita akan langsung lembar asesmen ya. Jadi untuk asesmen yaitu mengenai tentang yang tadi kita pembahasan ya. Asesmen diagnostik. Dua.
kerjakan tugasnya. Jadi asesmen ini non kognitif, asesmen diagnosis ini seberapa besar tentang pemahaman kalian terhadap materi yang tadi Bapak sampaikan ya, tentang spreadsheet, kemudian data, kemudian sel. Ya, di situ ada soal yaitu soal tentang diagnosis. Ya, waktunya masih lama, 10 menit lagi. Nanti habis itu baru Bapak ambil untuk melihat hasil kalian dari pembelajaran hari ini.
Oke, terima kasih sudah mengisi. Nanti lembar jawabannya Bapak akan ambil ya. Oke, sebelum materi hari ini Bapak akhiri, Bapak akan yaitu merangkum tentang pembelajaran yang spreadsheet ya, yaitu apa itu spreadsheet, kemudian data, sel, kemudian kolom ya. Jadi sebagai tambah pengingat kalian bahwa spreadsheet adalah software program untuk menangani ataupun mengolah data dalam bentuk baris, kolom. Data dapat berupa angka, kemudian tag, atau juga rumus-rumus yang kita letakkan dalam kotak sel ya. Kemudian data adalah program aplikasi pengolah angka, merupakan informasi berupa tulisan, angka, simbol, dan informasi lainnya yang memungkinkan untuk di-entry ke dalam program aplikasi pengolah angka. Itu adalah pengertian data. Kalian masih ingat yang tadi Bapak sampaikan bahwa data di Excel itu dibagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama yaitu data angka, yang kedua data teks atau label, kemudian yang ketiga data tanggal, yang keempat data waktu ya. Data angka adalah data yang biasanya digunakan untuk operasi perhitungan ya. Angka itu bisa dimulai dari 0 sampai angka 9. Betul ya. Dimulai dari angka 0 sampai 9. Kemudian selain angka ada juga yaitu tambahan yang lain ya, yaitu berupa tanda plus, tanda min, sama dengan, dan tanda dolar ataupun absolut ya. Nah, sedangkan kalau data teks ataupun label adalah data umum ya. Data umum di sini bisa untuk pengolah angka ataupun untuk pengolah kata. Pengolah kata itu adalah termasuk Microsoft Word yang diawali dari alfabet dari huruf A sampai Z. Betul ya. Dari huruf A sampai Z alfabet. Kemudian bisa diikuti karakter lain. Data angka dan alfa numerik digabungkan menjadi teks ya. Perbedaan antara data teks dan angka terletak yaitu pada perataan teksnya. Pada teks data akan merapat ke kiri, sedangkan pada data angka ataupun numerik akan merapat ke sebelah kanan. Nah, yang selanjutnya yaitu data tanggal ataupun date ya. Data tanggal hanya berlaku untuk jenis tanggal yang menggunakan pemisah ataupun garis miring.
Ataupun juga selain garis miring bisa menggunakan tanda minus sebagai pemisah, yaitu antara tanggal. Untuk tanggal itu biasanya dikasih simbol apa? D ya. Sedangkan untuk bulan biasanya dikasih tanda huruf M, months ya, month. Dan untuk data tahun yaitu dikasih tanda huruf Y, year ya. Jadi dalam penulisan tanggal, kalau kita menggunakan garis miring sama ya. Jadi yang pertama adalah DD, kemudian DD di situ adalah date day ya. Jadi tanggal hari ini, kemudian garis miring, selain garis miring juga tanda min. Habis itu adalah M atau bulan ataupun month ya. Dan yang terakhir yaitu Y, year ya. Jadi tahun. Nah, contohnya misalnya 5 garis miring 4 garis miring 1974. Itu bisa diartikan berarti tanggal 5 April tahun 1974. Jadi penulisannya dalam Microsoft Excel yaitu untuk menuliskan tanggal yaitu 5 garis miring 4 garis miring 1974. Itu dalam format garis miring. Bisa juga misalnya menggunakan format tanda min ya, yaitu misalnya 5 kemudian tanda min, kemudian angka 4, kemudian min 1974. Jadi itu tergantung penulisan sesuai dengan kita yang inginkan ya. Bisa menggunakan tanda min, bisa juga menggunakan tanda garis miring. Nah, untuk data yang selanjutnya yaitu data waktu. Data waktu biasanya ditampilkan dalam bentuk jam ya. Dalam bentuk jam. Sistem waktu yang digunakan adalah 12 jam, sehingga pada akhir pengetikan waktu ditambahkan huruf A untuk AM dan PM. Misalnya pukul 10.2.30 ya, pagi. Ini pengetikannya berarti adalah, kalau untuk menentukan jamnya berarti pengetikannya adalah 10.2.30 A. Itu menunjukkan waktu pagi ya. Sedangkan kalau untuk pengetikan waktu malam berarti 10 kemudian titik 2 30 baru diakhiri tanda PM, berarti untuk menunjukkan waktu malam ya. Atau bisa juga menggunakan 22 kemudian titik 2 30 ya. Nah, itu adalah data waktu. Kemudian yang terakhir yaitu sel ataupun juga row atau kolom. Nah, row dalam istilah Indonesianya adalah baris ya. Jadi baris itu biasanya posisinya dari atas ke bawah, dimulai dari angka 1 sampai, ada yang masih ingat? Sampai mana? Belum pernah ngitung ya. Di dalam Microsoft Excel itu semua kolomnya ada 1.048.578 baris ataupun row ya. Sedangkan untuk kolomnya yaitu ada 16.384 kolom. Kolomnya itu dimulai dari huruf A sampai ujungnya itu kalau nggak salah double A, kemudian XXX-nya itu sampai double berapa kali. Jadi semuanya itu adalah, kalau untuk total baris di dalam Microsoft Excel
ada 1.048.576 baris. Ya. Dan untuk kolomnya yaitu ada 16.384 kolom. Ya. Tapi itu tergantung versi Microsoft Excel-nya. Bisa jadi yang Microsoft Excel 2016 itu lebih banyak dibandingkan dengan Microsoft Excel 2007. Ya. Yang Bapak sebutkan tadi adalah tentang kolom dan baris Microsoft Excel 2007. Oke. Cukup sekian untuk cukup sekian ya materi hari ini. Sebelum Bapak closing, untuk pembahasan minggu depan, yaitu kita akan bahas tentang sistem komputer ya. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan jelaskan sedikit mengenai tentang sistem komputer. Mungkin kalian masih ingat ya, ini ada kaitannya dengan pelajaran waktu informatika di SMP. Ya, masih ada yang ingat? Ya, yaitu tentang sistem komputer. Sistem komputer itu ada yang namanya perangkat lunak, perangkat keras, dan out device ya, ataupun ada input, ada proses, dan ada output. Betul ya. Jadi untuk pembahasan minggu depan kita akan mempelajari tentang sistem informasi komputer, di mana yang akan kita pelajari yaitu tentang perangkat kerasnya, kemudian susunan-susunan yang ada di dalam sebuah komputer. Ya, yang tadi Bapak bilang yaitu ada yang namanya perangkat masukan, kemudian ada perangkat proses, dan yang terakhir adalah perangkat output keluarnya. Oke ya. Sebagai closing, oke. Terima kasih semuanya. Kalian hari ini tetap semangat belajarnya. Bapak Aplus kalian nilainya mungkin 90 plus semua. Ya. Terima kasih atas kerjasama kalian. Sebelum Bapak akhiri, ada pepatah mengatakan bahwa kejarlah cita-cita kalian setinggi langit. Ya, maksudnya dimanapun Anda belajar harus tetap semangat. Ya, jadi harus tetap semangat. Nah, jadikan hari ini sebagai pemacu semangat untuk besok. Mungkin hari ini ada yang belum tercapai segala sesuatunya, siapa tahu besok bisa tercapai. Oke? Ada yang mau tanyakan sebelum Bapak akhiri? Ada ya? Bapak anggap sudah paham semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau masih ada yang kurang jelas, silahkan bisa menghubungi Bapak di nomor WhatsApp grup, atau bisa langsung ke Bapak juga langsung. Maksudnya ingin pertanyaannya langsung ke nomor Bapak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.